Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di hari Minggu ini kita kembali lagi di rumah Tuhan untuk datang ke ruang Maha Kudus. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau tanggalkan segala beban masalah kita, segala pikiran kita yang masih membebani kita di sepanjang seminggu ke belakang. Kita mau lepaskan dulu sejenak. Kita mau datang ke rumah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang
hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang maha besar yang patut kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Inilah kami ya Tuhan, jemaat GPDI Philadelphia, kembali lagi datang ke ruang yang maha kudus, untuk kami mau memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau satukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat memberikan penyembahan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu, menghancurkan ibadah kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya boleh duduk. Semoga semuanya masih semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Semoga pujian yang akan kita naikkan ini dapat membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Ada satu pujian yang berkata, hidupku yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan sekali lagi, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan sekali lagi, Yesus Kaulah sahabat. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu
kita akan lanjutkan pujian kita lagi. Ada satu pujian yang berkata, selangkah demi selangkah.
ada semangat sukacita di dalam kita semua. Semuanya boleh duduk. Kita akan siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita mau konsentrasi lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
akan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Di tempat lahan tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku Amin Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin kehadiran-Mu memberikan pertolongan buat kami semua. Kehadiran-Mu menjamah kami, memulihkan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Engkau melawat kami, menyembuhkan kami. Terima kasih, terima kasih. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati kami semua Tuhan terangkat, memberikan pujian penyembahan kepadamu. Karena kami memahami, mengimani Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau siap memulihkan kami. Engkau siap menolong. Engkau siap memberkati kehadiran kami. Karena kehadiran-Mu yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu bersama pelayan-pelayan-Mu yang melayani dengan pujian. Tuhan berkati mereka. Kehadiran kami jemaat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Engkau ampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan hari yang Tuhan adakan dan kita boleh bersama-sama ya memberikan waktu kita untuk datang ke rumah Tuhan ya, menikmati hadirat Tuhan
menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita berdiri bersama-sama, kita bacakan ayat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Firman Tuhan memberikan informasi kepada kita bahwa Dia menyertai umatnya yang percaya, yang berharap kepada Dia. Bisa saja penyertaan Dia itu di belakang layar. Sepertinya kita tidak melihat atau tidak mengerti perbuatan Tuhan. Seperti contohnya Yusuf, lika-liku hidupnya yang dijalani, di mana dia oleh saudara-saudaranya dibuang ke sumur, lalu dijual, lalu saudara-saudara mereka Yusuf tinggal sebagai perantauan di Mesir, bahkan dia dimasukkan di penjara, saudara-saudara. Tetapi lika-liku hidup Yusuf itu ada tangan Tuhan yang turut bekerja dan merenda di balik layar dalam kehidupan Yusuf. Tapi juga kita tahu juga bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu jelas ketika bangsa Israel keluar dari jajahan Mesir. Ratusan tahun mereka diperhamba di Mesir. Tangan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata lewat kehadiran tiang api pada waktu malam, seperti obor yang besar gitu, ada di depan bangsa Israel. Itu juga membuat mereka pada waktu malam bisa mengatasi cuaca dingin. Jadi seperti tiang awan itu, tiang api itu malam hari seperti obor besar yang menerangi, menghangatkan mereka di padang gurun. Dan pada siang hari kehadiran Tuhan yang spektakuler ini berbentuk tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan, tidak mati karena kepanasan. Itulah penyertaan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih.
Kita tahu Tuhan harus menyelamatkan manusia, dia berinkarnasi menjadi manusia. Supaya manusia boleh mengenal kehendak Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa setelah Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dia kirimkan penolong, Roh Kudus, yang menyertai umatnya, yang percaya kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga mengalami penyertaan Tuhan. Karena dalam hidup kita ada, saudara-saudaraku, gambar dan teladan Allah. Sebab itu semua ciptaan Tuhan ini pasti mempunyai kerinduan mencari haliknya, walaupun ada yang cara yang salah menghampiri haliknya, saudara-saudaraku. Kan ada gambar dan teladan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa memang dalam perjalanan kehidupan kita ini memang tentu tidak mudah kita jalani, saudara-saudaraku yang kekasih, karena ada banyak hal yang bisa dibilang faktor X yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga tidak mudah, tidak ringan kita untuk menjalani kehidupan ini. Pernah juga digambarkan kehidupan kita seperti orang perang, orang yang bergumul, tidak mudah, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi buat kita yang percaya, yang dipanggil, dipilih, ditebus, di mana Tuhan menyertai saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita tetap tinggal di dalam kekudusan, menjaga hati kehidupan kita, tentu kita mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tahu juga bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa umat Tuhan yang dipilih, yang dikasihi, yang dipanggil, yang diambil, dikatakan di sana tidak perlu takut menjalani kehidupan ini, karena Tuhan menyertai kita. Tentu saudara-saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan ini banyak hal yang kita hadapi. Sebagai manusia ada ketakutan, kekhawatiran karena kelemahan kita, keterbatasan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ada Tuhan, dikatakan Yehova sama, Tuhan yang maha hadir, yang selalu hadir walaupun kadang-kadang di belakang layar, kadang-kadang juga begitu jelas kehadirannya, tetapi dia selalu hadir. Coba kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-6.
Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ya, karena kita melihat ya ayat sebelumnya merasa bahwa Gideon ya istimewa kaumnya adalah paling kecil, ya, paling muda, ya. Tapi Tuhan katakan, aku akan menyertai, ya, istimewa akan ya menolong ya umatnya terhadap musuh-musuhnya. Dikatakan di sana ya, ayat sebelumnya, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allahku, sebab mereka telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bahwa bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, diingatkan kepada Gideon bahwa tidak perlu takut, ya, ada Tuhan yang menyertai saudara-saudaraku. Begitu juga kita melihat murid-murid, ya, Matius pasal yang ke-14. Ketika menghadapi tantangan, ya, sebagai manusia merasa takut, ya. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Jadi ketika murid-murid ingin menyeberang, mereka mengalami angin sakal, ya. Lalu tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Ya, ayat 26, ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Berteriak-teriaklah karena takut, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, seringkali kita sebagai manusia ketika menghadapi mara bahaya, tantangan, ada perasaan takut, ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ya ada Tuhan yang menyertai kita, ya. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia seringkali, karena kita sebagai manusia yang terbatas ini, seringkali kita melihat diri kita, seringkali kita tidak melihat kepada Tuhan yang besar, ya. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Kita memang terbatas, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi ada Tuhan yang tidak terbatas. Dia maha hadir, ya. Dia ada di pihak kita. Dikatakan ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau Yesus, ya, mati di kayu salib untuk keselamatan kita, apalagi yang lain, masakah dia tidak akan menolong kita? Jadi kita, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita percaya bahwa ada Tuhan yang besar di pihak kita yang akan menolong
menolong kehidupan kita. Dikatakan yang kedua juga, Yesaya pasal 41 dikatakan, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak, ya, dikatakan jangan bimbang, ya, karena Allah menyertai kita. Ya, bukan saja menyertai, Dia akan menolong kita. Karena kalau kita bimbang, saudara-saudaraku, coba kita baca di dalam Yakobus. Ya, kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi dikatakan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jangan kita bimbang, ya. Karena kalau kita bimbang, kita diombang-ambingkan, katanya saudaraku, di dalam kebimbangan itu. Ya, biarlah kita percaya bahwa ada Tuhan, ya, yang menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan yang lebih besar daripada segala persoalan, pergumulan yang kita alami. Yesaya katakan tadi di dalam Yesaya 41, baca lagi ayat 41, ayat 10, dikatakan di sana bahwa nyata akan janji Tuhan bahwa aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Ini janji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, di dalam situasi apapun, ya, bahwa Tuhan akan meneguhkan, menolong. Ini janji Tuhan. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, saudara-saudara. Mazmur 37, coba kita lihat. Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya. Ya. Jadi kita tahu bahwa kehidupan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus percaya, ya, ada Tuhan, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita yang menyertai kehidupan kita, ya. Dan tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak, ya. Dia akan menopang, Dia akan, ya, menolong pada waktunya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan juga bahwa di dalam Yesaya pasal yang ke-40 tadi, selain, ya, bahwa Tuhan akan meneguhkan, Dia akan menolong, janjinya, dikatakan juga bahwa Yesaya pasal 41 dan tangan kananku akan membawa kemenangan. Ya. Tuhan akan memegang dan memberikan kemenangan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi, ya,
kita harus percaya bahwa Tuhan akan memegang, membawa kepada kemenangan, kemenangan di dalam kehidupan kita istimewa terhadap dosa ini. Tuhan akan memampukan kita, Dia memberikan kekuatan untuk kita hidup di dalam kebenarannya, untuk menolong kita, untuk senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Istimewa saudara-saudaraku yang kekasih, Dia sudah mengalahkan maut. Maut itu adalah musuh yang besar. Biasa kan orang sakit, kalau lama-lama terlalu sakit parah sampai parah sekali sakit, akhirnya sakit itu puncak kelemahan. Dari lemah, kalau saudara membiarkan kehidupan saudara lemah-lemah, saudara akan sakit. Kalau sakit terus, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara akan dikatakan mengalami kematian. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan telah mengalahkan maut, kematian itu. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita membaca. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa itulah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana nyata bahwa Tuhan akan memegang dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Sebab itu biarlah kita mau serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan dalam kehidupan kita dalam tangan Tuhan, dan kita percaya akan penyertaan Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Coba kita melihat satu ayat lagi dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Amsal Sulaiman pasal ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita harus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa yang menyertai kita ini adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dapat memberikan kemenangan kepada kita. Maut saja, kematian dikalahkan, terlebih hal-hal yang lain, saudara-saudaraku yang kasih. Biarlah kita mengerti akan hal ini, kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa ada Tuhan yang besar, yang senantiasa menyertai kehidupan kita, yang akan menolong kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagi lagu tadi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu telah kunantikan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, Amin. Amin. Kita mengaminkan maka janji Tuhan. kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu
Tuhan katakan, jangan kita takut. Ada Tuhan yang menyertai Di kehidupan. setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan Apapun yang kita hadapi, sekali lagi nanti Ibu Gembala akan berdoa buat kita, berdoa buat firman Allah yang kita dengar. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku aku berserah dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, akan ada pertolongan yang datangnya dari tempat yang maha tinggi, yang tidak dilihat dengan mata kita, tetapi kita akan mengalami bila kita percaya. Saudara, apapun peperangan kita hari ini, entah engkau berperang dengan sakit penyakitmu, engkau berperang dengan kekurangan-kekuranganmu, engkau sedang berperang dengan dagingmu, ada Tuhan yang berada di tempat maha tinggi, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, dan akhirnya Dia akan memberikan kemenangan. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Gereja Tuhan dipersiapkan untuk menjadi gereja yang dewasa.
harus menghadapi peperangan, harus menghadapi perjuangan. Tetapi biarlah dikala Yesus datang menjumpai gerejanya, dia tetap menemukan iman. Haleluya. Pesan firman Allah, jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi bimbang. Jangan kita menjadi kecewa karena keadaan ini. Pandanglah Tuhan yang akan mendatangkan pertolongan bagi kita. Haleluya Yesus. Renungkan firman Tuhan, saudara. Perkatakan firman ini, baik siang maupun malam. Haleluya. Kami percaya ada pertolongan daripada-Mu, Tuhan. Haleluya. Engkau yang berjanji, Engkau yang berkata, Engkau juga yang akan menepati. Puji nama-Mu. Engkau akan menolong dalam peperangan kami, Tuhan. Engkau akan menolong dalam perjuangan kami. Haleluya. Kami mau tetap percaya, kami mau yakin bahwa ada pertolongan Tuhan. Puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu di tempat-Nya-Mu, di tempat maha tinggi. Pertolongan-Mu Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Kau kukuatkan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja-Mu. Kami menunggu pertolongan Tuhan. Kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami butuh Engkau. Ini kami Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami rasa kami tidak sanggup Tuhan, tapi bersama Tuhan kami bisa. Bersama Tuhan kami sanggup. Karena pertolongan Tuhan, pertolongan yang dari tempat maha tinggi akan datang mendekat kepada kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu Bapa. Haleluya. Kami terus merindukan Engkau ada di dalam kami. Kami minta kepadamu Tuhan, jangan Engkau biarkan kami berjalan sendiri.
Kekuatan Tuhan memampukan kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Dalam kegelisahan kami, dalam ketakutan kami, dalam perjuangan hidup kami Tuhan. Kami tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan atas kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terus berkati hamba-Mu Tuhan. Pesan-pesan Tuhan Engkau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Biar Tuhan ini tanda syukur kami kepadamu. Apa yang Engkau sudah titipkan kepada kami Tuhan, kami akan bawa kepadamu. Dan apa yang kami bawa ini Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan, boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Engkau juga mengurapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah berkata kepada kami, maka kami tidak akan menjadi takut, maka kami tidak akan menjadi bimbang, karena Engkau akan membawa kami kepada kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap langkah kami ada dalam pimpinan-Mu Tuhan, dan kami selalu menunggu pertolongan Tuhan, pertolongan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami yang datang beribadah kepadamu Tuhan, Haleluya. kami yang sudah membawa tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yang membawa kekhawatiran, membawa ketakutan, membawa kegelisahan. Dengan kuasa firman yang datang atas kami dan kami pulang sebentar. Alami kemenangan dari Tuhan. Alami pertolongan Tuhan. Kami tidak menjadi lemah lagi. Kami tidak menjadi takut lagi. Kami tidak menjadi khawatir lagi. Haleluya. Kekuatan Tuhan menguasai pikiran. Kekuatan Tuhan menguasai jiwa kami. Menguasai hati kami. Kekuatan Tuhan juga akan menjaga tubuh kami ini Tuhan. Sepanjang minggu yang akan berjalan, biarlah Tuhan bersama dengan kami. Dan kami juga akan bersama dengan Engkau. Supaya setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami perbuat, di dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil. Amin, amin, amin. Seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Mereka akan bawa berkat rohani. Mereka akan bawa kelepasan. Mereka akan bawa sukacita Tuhan yang didapat di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu. Tatangan-tatangan ucapan syukur yang mengembalikan milik Tuhan. Diberkati. Amin. Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang punya segala-galanya. Engkau tidak pernah berhutang Tuhan.
Kau akan memberkati kami tepat pada waktunya. Sehat-sehatkan kami Tuhan. Kuat-kuatkan iman kami. Supaya kami tetap menjadi gereja yang teguh, kokoh, dan setia kepada Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Iya Tuhan. Masyarakat yang ada di sekitar kami Tuhan, menjadi masyarakat yang menikmati berkat Tuhan yang datang dari kami. Kami mau jalan menjadi terang. Kami boleh hidup menjadi berkat buat mereka semua. Sehingga akhirnya nama-Mu yang dimuliakan. Amen. Nama-Mu yang diagungkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami tidak sia-sia. Waktu yang Kau berikan kepada kami pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pakai untuk bekerja. Kami pakai untuk melayani Tuhan. Amen. Kami percaya di atas semuanya itu ada berkat Tuhan yang lebih dari segala-galanya akan mengalir dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, negara kami ini juga berkati. Supaya menjadi negara yang aman, negara yang damai, pemimpinnya juga Tuhan, pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin-pemimpin juga di tingkat daerah menjadi pemimpin yang takut Tuhan. Yang tidak menghalangi umat-umat-Mu Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Menghadapi pilkada Tuhan, tolong siapkan Bapa, khususnya kota kami. Biar menjadi kota kami punya pemimpin yang bijaksana, takut Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan Engkau berkati. Jiwa-jiwa semakin dikuatkan, jiwa-jiwa pun juga semakin bertambah-tambah. Fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami ini Tuhan, boleh kami pakai untuk kami boleh beribadah. Dan ada banyak lagi jiwa-jiwa yang akan berkumpul di tempat ini untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang sudah melayani, baik pelayanan mimbar, di dalam media, Tuhan Kau berkati semuanya. Apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Dan bila sebentar Tuhan Yesus, doa kami juga secara khusus buat anak kami Desta Tuhan, yang sedang berulang tahun, yang sudah mencapai umur 17 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap memohon, berikan sehat buat anak ini. Berikan hati bijak, hati setia, kepintaran. Biar menjadi kesuksesan dari Tuhan terus mengiringi langkahnya. Dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menyebut nama Tuhan, bersaksi tentang Tuhan lewat kehidupannya Tuhan. Juga buat mamanya Tuhan berkati. Yang sedang berulang tahun juga Engkau berkati dia Tuhan. Kasih sayang Tuhan berlimpah. Orang tuanya boleh menjadi orang tua yang diberkati. Boleh mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih acara ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan yang memberkati. Sebentar kami pulang. Tuhan lindungi perjalanan kami. Tibakan dengan selamat Tuhan. Dan menjalani hari-hari ke depan. Berjalan dengan Tuhan. Dan sukacita Tuhan melimpah bagi kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.